Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kehidupan ini, dengan segala pergumulan yang kita alami, seringkali membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang sulit untuk menemukan kebahagiaan. Ada sebuah cerita menarik tentang seorang bapak penjual pentolan dan seorang pemuda yang kaya raya. Suatu hari, bapak penjual pentolan ini melihat seorang pemuda melintas dengan mobil mewah di hadapannya. Dan rupanya pemuda itu merupakan seorang bos dari sebuah perusahaan ternama. Melihat itu, bapak penjual pentolan ini berkhayal. Andai saya bisa hidup seperti orang yang berada dalam mobil itu, pasti hidup ini akan terasa sempurna. Namun, di saat yang sama, pemuda dalam mobil mewah tadi pun dengan masalah-masalah bisnis yang dihadapinya, melihat bapak penjual pentolan yang sedang santai di kursi menunggu pelanggan, dalam hatinya ia berkata, andai saja saya bisa hidup seperti bapak penjual pentolan itu, tanpa banyak masalah seperti yang saya alami, pasti saya bisa lebih menikmati hidup ini. Saudara-saudari terkasih, terkadang kita sudah berkelimpahan harta dan kedudukan tinggi tidak membuat kita merasa bahagia. Begitu juga sebaliknya, jika kita hidup berkekurangan, hanya akan mendatangkan keluhan dan merasa hidup ini hampa tak bermakna. Lalu pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya? Lewat ajarannya dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25-27, Tuhan Yesus memberikan sebuah ramuan yang paling ampuh untuk mendatangkan kebahagiaan. Apa ramuan itu? Ramuan itu ialah dengan bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Dalam doa kepada Bapanya, Tuhan Yesus berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ungkapan syukur pertama-tama diungkapkan oleh Tuhan Yesus sebagai rasa terima kasih serta pujian atas kebahagiaan yang ia alami. Ia berbahagia karena misteri kerajaan Allah dinyatakan kepada orang kecil dan disembunyikan bagi orang pandai. Kenapa dinyatakan kepada orang kecil dan bukan kepada orang pandai? Kehendak untuk menyatakan misteri kerajaan Allah kepada orang kecil inilah yang mengandung pesan penting bagi kita tentang sumber kebahagiaan sejati. Ramuan kebahagiaan Allah Kristus bukanlah kebijaksanaan dunia yang diperoleh melalui kecerdasan, harta benda, atau kekuasaan. Tetapi sebaliknya, kebahagiaan sejati ditemukan dalam kesederhanaan hati yang senantiasa bersyukur dan percaya kepada firman Tuhan. Orang bijak dan pandai seringkali terperangkap dalam kesombongan dunia akan harta, kedudukan, kecerdasan, dan keinginan untuk mendominasi. Kesombongan demikian memicu sikap gengsi untuk rendah hati di hadapan sesama dan bahkan di hadapan Tuhan. Dengan berbagai upaya, mereka akan berusaha untuk mendominasi yang lain, selalu merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki. Keluhan atas hidup akan terus terjadi, sehingga sulit bagi mereka untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Keadaan demikian disebabkan karena kurangnya rasa syukur atas anugerah Tuhan baginya. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25-27, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa orang yang bersedia menjadi seperti anak kecil yang tulus, rendah hati, sepenuh hati percaya dan bersyukur kepada Bapa akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Orang kecil identik dengan mereka yang berkekurangan.
Dari kekurangan mereka, timbul sikap rendah hati untuk dibimbing Tuhan dan mengandalkannya. Maka lebih mudah bagi mereka untuk bersyukur. Bersyukur atas iman, bersyukur atas cinta dan anugerah kasih Allah yang tak terbatas. Sebagai putra Allah sendiri, Tuhan Yesus pun rela mengosongkan dirinya menjadi manusia miskin dan hina, layaknya orang-orang kecil, demi keselamatan dan kebahagiaan kekal umat manusia. Untuk itu, kita dikehendaki oleh Dia agar berani menjadi kecil di hadapan Allah, sehingga dapat dengan mudah menjadi seorang pelayan yang sederhana dalam iman, rendah hati dalam pelayanan, penuh kasih kepada sesama, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dengan demikian, kita dapat mengkonsumsi ramuan kebahagiaan Allah Kristus yang membawa sukacita sejati, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari terkasih, bagaimanapun keadaan dan siapapun diri kita, percayalah bahwa kita semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memiliki caranya sendiri dalam mengantarkan kita pada kebahagiaan. Ia telah menanamkan ramuan kebahagiaan dalam diri kita masing-masing. Semuanya itu tergantung pemakaian ramuan itu di setiap pengalaman hidup, baik suka maupun duka. Jadi, miliki dan gunakanlah rasa syukur sebagai ramuan untuk mendatangkan kebahagiaan dalam carut-marut persoalan hidup ini. Ingat, bahagia itu sederhana. Hanya dengan bersyukur kita dapat memperolehnya.